Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar matematika. Materi dalam pembelajaran saat ini adalah persamaan linier satu variabel. Masih ingat ya dengan Bu Sri Rezeki? Nah, apakah pengalaman belajar yang ingin kita capai? Yang pertama yaitu menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. Yang kedua yaitu menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga yaitu menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana? Siapkah kalian? Baiklah, kita lanjutkan saat ini. Pada persamaan linear satu variabel, kita akan mengenal yang disebut dengan kalimat tertutup. Kalau ada kalimat tertutup, berarti ada kalimat terbuka. Apakah kalimat tertutup? Kalimat tertutup disebut juga dengan pernyataan, yaitu kalimat yang salah satu contoh di sini. Pernyataan yang bernilai benar. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini benar adanya. Berarti itu merupakan kalimat yang bernilai benar. 5 dikali 2, kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. 5 dikali 2 berarti 10. 10 kemudian dikurangi 3, benar kan? Sama dengan 7. Itu merupakan pernyataan kalimat yang bernilai benar. Dan sekarang apakah kalimat yang bernilai salah? Salah satu contoh di sini. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Gus Bini. Benar apa salah? Salah. Yang benar yaitu apa anak-anak? W.R. Supratman. Contoh yang berikutnya. 2 ditambah 8 sama dengan 11. Apakah benar? Salah. Yang benar adalah 2 ditambah 8 sama dengan 10. C. Bilangan prima terkecil adalah 3. Benar? Iya, salah. Yang benar adalah 2. Bilangan yang terkecil dari bilangan prima itu adalah 2. Nah, jadi kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah diketahui benar dan salahnya. Sekali lagi, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui benar dan salahnya. Kalau begitu, apakah yang disebut dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Unsur yang belum diketahui nilainya bisa dilambangkan dengan huruf. Bisa X, bisa A, bisa B, yang biasanya ditulis dengan huruf kecil. Yang disebut dengan apa? Disebut dengan variabel. Jadi, variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Sudah? Nah, kemudian di sini Bu Sri memberikan contoh. 2 ditambah M sama dengan 6. Apakah kamu sudah tahu ini benar? Ya, karena belum benar, kita belum tahu kebenarannya, maka disebut dengan kalimat terbuka. 2 ditambah M, berarti kalimat matematikanya adalah 2 ditambah M sama dengan 6. Variabelnya di sini adalah M. Berapakah pengganti M yang benar? 2 ditambah 2 ditambah M sama dengan 6. Berapakah M? Yang benar adalah M itu adalah 4.
Jadi selesaiannya adalah M sama dengan 4. Himpunan selesaiannya adalah himpunan 4. Contoh yang kedua, Y adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Merupakan kalimat terbuka karena masih memiliki variabel Y, kita tidak tahu. Maka kalimat matematikanya ditulis dengan Y kurang dari 10. Y anggota bilangan prima. Bilangan prima yang kurang dari 10. Bisakah kalian menyebutkan materi yang terdahulu ya? Sudah kita pelajari. Pengganti yang Y yang benar adalah 2. 2 adalah bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Karena 7 juga kurang dari 10. Apakah 9 ikut? Tidak, 9 bukan bilangan prima. Jadi selesainya adalah Y sama dengan 2, 3, 5, 7. Himpunan selesaiannya adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Bagaimana Nana? Sudah mulai paham? Baiklah kita lanjutkan. Contoh berikutnya. 5x ditambah 2 sama dengan 9. Dengan x elemen atau anggota himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka 5x ditambah 2 sama dengan 9. Kalau x di sini kita ganti dengan angka 1, maka 5 dikalikan 1 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti penggantinya salah. Pernyataannya menjadi pernyataan yang salah. Sekarang kalau x-nya kita ganti 2, berarti 5 dikalikan 2 ditambah 2 sama dengan 12. Padahal bilangan aslinya itu 1, 2, dan seterusnya. Kita isi 1, salah kurang ya masih. Setelah kita isi 2, ternyata salah. Maka tidak ada pengganti X yang membuat pernyataan menjadi benar. Jadi himpunan selesaiannya adalah himpunan kosong. Sudah? Nah, kita lanjut. 2x dikurangi 4 sama dengan 8 dengan x elemen himpunan bilangan asli. Maka 2x kurangi 4 sama dengan 8. Di sini jika x kita ganti 1, maka 2 kalikan 1, 2. 2 dikurangi 4, negatif 2. Berarti menjadi pernyataan yang salah. 2x kurangi 4 sama dengan 8. Kalau x kita ganti 2, berarti 2 kalikan 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Pernyataan salah ya. 2 kali 3, kalau x-nya kita ganti 3. 2 kali 3 kurangi 4 sama dengan 2. Salah masih. 2 kalikan 4 kurangi 4. 2 kalikan 4, 8. 8 kurangi 4, 4. Salah toh? 2 dikalikan 5 dikurangi 4. 2 kali 5, 10. 10 kurangi 4 sama dengan 6. Salah. Sekarang kalau x-nya kita ganti angka 6. 2 kali 6, 12. 12 kurangi 4 sama dengan 8. Ternyata menjadi pernyataan yang benar. Pengganti x yang benar adalah 6. Jadi selesaiannya adalah x sama dengan 6. Himpunan selesaiannya adalah himpunan 6. Tapi kita tidak mungkin mengganti satu per satu seperti yang ini ya. Bagaimana kalau angkanya besar? Kita tidak mungkin mencoba sampai beberapa langkah. Nah, supaya mudah kita tidak mencoba sebanyak ini, maka ikuti selanjutnya. Di sini contoh. Untuk membeli majalah, Ida dan Komang mengumpulkan uang jajan mereka.
uang yang dimiliki Komang 28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka Rp52.000. Tuliskan persamaan yang kalian gunakan untuk menentukan jumlah uang yang berasal dari Ida. Nah, misal uang dari Ida sama dengan M. Kalimat matematikanya M ditambah 28.000 sama dengan 52.000. Dari soal ini, kalian kira-kira akan mencoba angka demi angka satu persatu atau kamu sudah bisa menemukan caranya? Kira-kira berapa ya? Oh, M berapa? Nah, kita coba di sini. Kita menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Dari soal yang tadi, kalau kita nyoba satu persatu, angka demi angka kita coba tidak mungkin. Yuk, kita simak di sini. Dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel, tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Jadi sisinya yang kiri atau kanan nanti kita tentukan. Setiap langkah yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan menghasilkan persamaan ekuivalen. Perhatikan persamaan N ditambah 3 sama dengan 7 dan 2 ditambah M sama dengan 6. Kalau soal yang seperti ini kamu pasti sudah langsung N sama dengan berapa? N tambah 3 sama dengan 7. Berapakah N supaya menjadi kalimat yang benar? Dan 2M ditambah 6, 2 ditambah M sama dengan 6, pasti kamu sudah juga bisa. Sudah tahu ya? Nah, tapi bagaimana langkah-langkahnya? Baiklah, persamaan tersebut pasti memiliki himpunan selesaian yang sama. Persamaan di atas disebut dengan persamaan yang ekivalen atau persamaan yang setara. Persamaan yang ekivalen dapat dimodelkan sebagai timbangan yang seimbang. Kemudian kedua lengan ditambah atau dikurangi oleh beban yang sama. Namun timbangan yang masih dalam keadaan seimbang. Ingat ya, timbangan ya. Jadi memberikan contoh di sini. N ditambah 3 sama dengan 7. Kita lihat di gambar model. Yang satu berbentuk satu bola. Kemudian dengan ada baloknya itu berapa? Ada 3. Sebelah kanan baloknya ada 7. Jadi kita misalkan yang sebelah kiri adalah N tambah 3. Karena kita tidak tahu bolanya itu nanti diganti berapa balok supaya kondisinya tetap seimbangan antara lengan kiri dan lengan kanan. Kemudian bagaimana kamu cara menjelaskan berapa ya berat satu bola? Seperti itu. Alternatif penyelesaiannya adalah terdapat 4 beban yang sudah diketahui ya. Nah, sebuah bola yang belum diketahui beratnya, maka karena kita tidak tahu bebannya berapa, maka kita tuliskan dalam variabel X. X di sini, X ditambah 4 sama dengan 7. Maka kalau ada soal dengan menggunakan persamaan, kita menulisnya X ditambah 4 sama dengan 7. Mengapa? Karena pada sisi sebelah kiri X tambah 4. Sebelah kiri di timbangan X
X dengan 4 balok. Kemudian sebelah kanan ada 7 balok. Berarti kita menuliskan X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Maka sebelah kiri supaya tinggal 1 bola saja, maka balok di sebelah kanan kita kurangi dengan 4. Kita sederhanakan 4, karena yang sebelah kiri itu kita kurangi dengan 4, maka sebelah kanan juga harus kita kurangi dengan 4 supaya tetap ekuivalen. Kita kurangi 4. Sehingga penyajian dengan menggunakan persamaan adalah X ditambah 4 tadi ini. Karena kita kurangi 4, sebelah kiri dikurangi 4, maka sebelah kanan juga kita kurangi dengan 4. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3. Ya, seperti itu. Kalau tanpa langkah di pikiran kalian, saya sudah yakin kamu, oh X ditambah 4 sama dengan 7. Wah, pasti jawabannya 3. Inilah langkah-langkahnya kalau dituliskan menggunakan persamaan anak-anak. Ya. Berikutnya, di sini saya memberikan contoh sebelah kiri pada lengan timbangan ada 6 balok, sedangkan sebelah kanan hanya 1 beban. Ada 1 beban itu ya. Nah, bagaimana kita menuliskannya? Menuliskannya dalam kalimat matematika, karena di sebelah kiri sudah langsung jelas 8, maka kita menuliskan 8. Kemudian 8 sama dengan X kurangi 7. X kurangi 7. Berarti beban ini penulisannya X kurangi 7. Nah, kalian lihat di sini. Tentukan himpunan selesaian dari 2 ditambah X sama dengan 40. Alternatif penyelesaiannya adalah 12 ditambah X sama dengan 40. Nah, supaya tinggal X saja di sebelah di ruas kiri, maka ruas kiri kita kurangi dengan 12. Karena ruas kiri dikurangi 12, maka ruas kanan juga kita kurangi 12. Sehingga 40 dikurangi 12 sama dengan 28. 12 kurangi 12 kan 0 ya. Berarti habis. Maka X sama dengan 40 kurangi 12, ruas sebelah kanan 28. Maka pengganti dari X supaya menjadi kalimat yang benar adalah X sama dengan 28. Sudah paham? Sekarang kita periksa. Apakah 12 ditambah X sama dengan 40? Kalau X kita ganti 28. 12 tambah 28, 40. Maka menjadi benar. Jadi himpunan selesainya adalah himpunan 28. Untuk menuliskan himpunan selesaian kita beri juga tanda himpunan ya. Saya berikan satu contoh lagi. Andi memakan 8 kue coklat dan Nyoman memakan 11 kue coklat dari kemasan. Nah, berarti yang dimakan Nyoman dan Andi ada berapa kue coklat anak-anak? Ada 19 kue coklat. Mereka berdua menyisakan 23 kue coklat di dalam kemasan. Setelah dimakan ternyata sisanya ada 28. Kalau begitu, berapakah kue coklat yang semula ya? Maka untuk menuliskan persamaan dan bagaimana kita menuliskan selesainya adalah seperti ini. Ini alternatif penyelesaiannya ya. Kalau dengan kata-kata,
kue semula dikurangi banyaknya kue yang dimakan Andi dan siapa anak dan Nyoman ya. Setelah dikurangi banyaknya kue yang dimakan, baru kita tahu banyaknya kue yang dimakan Nyoman sama dengan banyaknya kue yang tersisa. Jadi berapa? Misalkan B adalah kue dalam kemasan semula. Kemudian B ini dimakan, kue semula ini dimakan oleh Andi sebanyak 8. Kemudian dimakan lagi dengan Nyoman juga 11. Maka sisanya ternyata sama dengan 23. Kalimat matematikanya persamaannya adalah B dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23. Negatif 8 dikurangi negatif 11 sama dengan negatif 19. Berarti B dikurangi negatif 19 sama dengan 23. Supaya ruas kiri hanya tinggal B saja, tinggal variabel saja, maka negatif 19 kita tambah supaya hasilnya 0. Ditambah berapa? Ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu ditambah dengan 19. Karena ruas kiri ditambah 19, maka ruas kanan juga kita tambah dengan 19. Negatif 19 tambah 19, 0 ya. Berarti B sama dengan 23 tambah 19, 42. Jadi kue yang dimakan kemasan semula itu ada 42 kue. Bagaimana anak-anak? Ini salah satu contoh permasalahan sehari-hari bisa ternyata dibuat di dalam kalimat matematika. Jadi selesainya menggunakan persamaan linier. Paham? Iya.